Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul. Nah, pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Bapak Sigit Hadrianto. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada kesempatan kali ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Nah, pemirsa sekalian, jadi Bapak Sigit ini adalah salah satu tokoh Muhammadiyah di Bambang Lipuro dan pernah berkiprah di pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dari tahun berapa Pak Sigit? Saya di pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada periode 2004-2006. Oh, 2004-2006. Ya, gitu. Nah, teman-teman, maka mari kita doakan Pak Sigit agar Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga memberikan kesempatan kepada Pak Sigit untuk selalu memberikan ilmunya, untuk senantiasa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, baik melalui podcast ini ataupun melalui forum-forum yang lain. Nah, Pak Sigit, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang organisasi kita, yaitu Muhammadiyah ya Pak Sigit. Iya. Nah, Muhammadiyah. Nah, seperti yang kita ketahui ketika kita membaca literatur bahwa Muhammadiyah telah berdiri 1 abad lebih. Dan tentu Muhammadiyah berdiri itu tidak serta-merta ada ya Pak Sigit. Ya. Pasti ada penyebab-penyebab berdirinya Muhammadiyah. Ya, benar. Salah satu penyebabnya itu kan seperti keadaan masyarakat pada sebelum berdirinya Muhammadiyah ya Pak Sigit. Iya. Nah, ketika membaca literatur, nah sebelum berdirinya Muhammadiyah itu kan pada masa penjajahan kolonial Belanda ya Pak. Iya. Nah, itu lalu yang pertama Pak Sigit, bagaimana kondisi masyarakat dalam pelaksanaan agama atau ruhani masyarakat sebelum berdirinya Muhammadiyah? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung saja tadi menjawab pertanyaan Mas Mukhlis terkait dengan sejarah berdirinya Muhammadiyah, terutama jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat di bidang keagamaan gitu ya. Nggih, Pak. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan, perlu saya jelaskan bahwa untuk mengetahui sejarah Muhammadiyah kita perlu belajar kondisi masyarakat di mana Muhammadiyah itu belum berdiri, belum muncul begitu. Tadi sudah disampaikan jika kita belajar dari berbagai macam buku, literatur dan lain sebagainya. Jadi Muhammadiyah hadir itu pada abad 20 ya. 20. Ya, abad 20 atau sekitar tahun 1900-an ya, tepatnya 1912 gitu ya. Iya, Pak. Jadi pada masa itu tentu masyarakat kita masih pada era kolonial ya, Mas Mukhlis, masih pada era penjajahan Belanda tepatnya. Ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat saat itu, tentu tidak terlepas dari sejarah bagaimana Islam masuk di Indonesia terlebih dahulu. Bahwa Islam masuk di Indonesia itu setelah agama Hindu dan Buddha yang sebelumnya juga kepercayaan ya, agama kepercayaan yaitu animisme, dinamisme begitu. Kemudian agama Hindu dan Buddha. Baru muncul Islam masuk. Nah, tentu agama-agama sebelum Islam ini mempengaruhi corak keberagamaan masyarakat saat itu, yang menurut penilaian
keadaan itu sudah tidak murni lagi, ya. Adanya tradisi-tradisi, adat istiadat, bahkan sampai pada pemikiran-pemikiran yang sifatnya mistik itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu. Ya, jadi intinya, jadi kondisi keagamaan masyarakat saat itu sudah tidak murni lagi. Ya, sehingga ini nanti akan menjadikan faktor juga, faktor bagaimana kemudian KH Dahlan mendirikan Muhammadiyah begitu. Ya. Berarti secara sosial keagamaan itu yang dapat kita ambil secara rinci ya Pak. Ya. Itu paham agama sudah tidak murni atau sudah tercampur dengan TBC gitu ya Pak. Ya. Tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Sehingga dalam diri Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu muncul rasa untuk memurnikan ajaran agama Islam dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah lagi ya Pak. Iya benar. Kemudian selain dari sisi keagamaan Pak, ya. Nah itu kan ada dari sisi sosial kemasyarakatan. Benar. Nah itu apa Pak? Kondisi sosial kemasyarakatan era sebelum berdirinya Muhammadiyah. Jadi dalam berbagai macam buku atau sumber yang lain bisa kita lihat bahwa kondisi masyarakat saat itu bisa digolongkan menjadi 3. Ya, yang pertama adalah masyarakat santri. Apa itu masyarakat santri? Masyarakat santri adalah bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang muslim dan juga taat menjalankan syariat, ya itu ya. Jadi masyarakat santri adalah orang-orang yang Islam dan juga taat. Jadi tidak hanya klaim saja, tapi juga ibadahnya sudah sesuai begitu. Kira-kira begitu. Kemudian golongan atau kategori yang kedua adalah masyarakat atau kaum priai. Nah, kaum priai ini bisa digolongkan ke dalam golongan masyarakat yang mempunyai kelas yang agak tinggi, ya. Misalnya ya kaum-kaum bangsawan kan begitu, atau kaum-kaum yang di keraton begitu, birokrat begitu, itu termasuk golongan yang priai. Dan yang ketiga adalah golongan abangan. Nah, golongan ini adalah masyarakat yang kemudian ya Islam secara agama, tetapi dalam praktek keagamaan masih mencampurkan unsur-unsur budaya tadi, unsur-unsur tradisi tadi ke dalam kegiatan keberagamaan mereka. Begitu Mas. Oke. Jadi sosial kemasyarakatan dulu itu cukup beragam ya Pak. Ya. Tidak hanya ada yang paham agama, yaitu disebut sebagai kaum santri gitu ya. Tapi juga ada kaum priai yang mungkin dapat dikatakan kesultanan gitu ya Pak. Dan kemudian yang terakhir adalah kaum abangan atau kaum dapat dikatakan kejawen apa mboten niku Pak? Ya, bisa dikatakan kejawen. Jadi masyarakat muslim yang kemudian dalam praktek keagamaan mereka biasanya menggabungkan unsur-unsur budaya juga. Nah, kemudian Pak Sigit, selain itu kan ketika kita membaca literaturnya ya Pak Sigit, itu kan masih dalam masa penjajahan Belanda ya Pak. Tentu dalam hal ekonomi pun akan bersangkutan dengan berdirinya Muhammadiyah, gitu Pak Sigit. Nah, tentu apa Pak Sigit kondisi ekonomi atau bagaimana kondisi ekonomi pada masa-masa itu jika masa itu masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda Pak? Ya, begini Mas Mukhlis. Jadi tadi sudah disampaikan memang benar. Jadi karena pada masa-masa itu adalah masa penjajahan Belanda begitu, maka
sistem ekonomi juga yang mengatur adalah orang Belanda. Nah, saat itu sistem ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi tanam paksa. Nah, tujuannya untuk apa tanam paksa ini? Tentu saja tujuannya untuk menguntungkan orang Belanda. Jadi tanam paksa ini bertujuan untuk membiayai seluruh pembiayaan operasional orang-orang Belanda. Nah, oleh karena itu tentu petani dirugikan. Bahkan dalam hal-hal tertentu petani itu sama sekali tidak untung, ya. Bahkan banyak petani yang kemudian kelaparan dan kemiskinan dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat tidak baik untuk masyarakat Indonesia, sehingga faktor ini yang kemudian juga menjadi pertimbangan bagi nanti berdirinya Muhammadiyah di tahun 1912 itu tadi. Oke. Berarti secara garis besar itu masyarakat pada saat itu secara ekonomi mereka itu miskin, kemudian kelaparan, kemudian ada juga yang meninggal ya Pak. Bahkan begitu banyak yang meninggal karena sistem ekonomi yang diterapkan Belanda itu adalah sistem ekonomi tanam paksa yang tidak mengenal kasihan gitu ya Pak kepada masyarakat Indonesia. Atau dapat dikatakan masyarakat Indonesia itu pada saat itu menjadi budak di negeri sendiri, ngaten ya. Ya, betul sekali. Jadi sistem tanam paksa ini memang sangat tidak menguntungkan. Ya, jadi memang yang sangat untung adalah Belanda itu tadi. Kenapa kemudian menggunakan sistem itu? Ya karena memang Belanda butuh dana yang cukup besar untuk operasional, untuk keberlangsungan kehidupan mereka, terutama di Indonesia itu. Gitu, Mas. Selain faktor-faktor yang disebutkan tadi Pak, ada keagamaan, kemudian sosial kemasyarakatan, kemudian ekonomi, tentu ada faktor yang memang sampai sekarang itu masih eksis Pak, yaitu politik Pak. Nah, bahkan Muhammadiyah pun sampai sekarang tentu pernah bersinggungan dengan yang namanya politik ya Pak. Nah, lalu bagaimana Pak politik pada masa sebelum Muhammadiyah berdiri? Bagaimana politik antara bangsawan dengan kaum santri, kemudian dengan penjajah Belanda yang ada pada saat itu Pak? Jadi begini, dalam hal politik saat itu Belanda menerapkan politik yang disebut dengan politik adu domba, ya, atau dalam bahasa mereka ya divide et impera itu ya. Jadi kita sudah tidak asing lagi. Nah, tujuannya apa? Adu domba ini tujuannya ya tidak lain untuk membuat kacau begitu, membuat tidak tentram. Contohnya seperti apa? Ya, mereka atau orang Belanda ini mengadu domba antar masyarakat sendiri, baik antar masyarakat kaum bawah, kemudian antar masyarakat dengan birokrat, misalnya para bupati dan lain sebagainya, sehingga kemudian suasananya memang kemudian tidak nyaman, dibikin kacau begitu. Nah, kalau kemudian banyak konflik di sana sini, maka peran orang Belanda itu akan mudah menguasai tiap daerah, terutama para bupati-bupati ini bagaimana kemudian dibenturkan dengan masyarakat. Nah, sehingga nanti ketika sudah konflik itu terjadi, orang-orang Belanda itu akan mudah menguasai daerah tersebut. Nah, kira-kira begitu, Mas. Berarti begini Pak, dalam hal politik ini tentu berkaitan erat dengan yang telah disebutkan Pak Sigit pada awal tadi Pak, seperti sosial kemasyarakatan, kemudian ekonomi juga Pak. Karena tujuan dari Belanda dengan adanya politik divide et impera ini sama dengan ekonomi dan sosial kemasyarakatan ya Pak. Yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pemerintah Belanda sendiri ya Pak. Ya, benar. Jadi memang usaha-usaha yang dilakukan Belanda ini memang licik sekali, baik dari
ekonomi, kemudian sosial, kemudian politik gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu betul-betul dimanfaatkan sedemikian rupa, baik dari segi ekonominya ya, mereka disuruh tanam paksa, dari segi politik bagaimana dibikin kacau, dibikin konflik sana sini, sehingga masyarakat mudah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Belanda yang sekali lagi itu sama sekali tidak menguntungkan masyarakat. Kemudian yang terakhir Pak, dari sekian banyak kondisi masyarakat itu, yang terakhir adalah mengenai budaya Pak. Ya. Nah seperti yang telah Pak Sigit sampaikan di awal tadi, bagaimana agama-agama sebelum Islam, yaitu seperti animisme, dinamisme, kemudian Hindu-Buddha itu mempengaruhi masyarakat sebelum Muhammadiyah berdiri. Ya. Nah, namun selain itu kan ada juga penjajahan Belanda, Pak. Nah, itu apakah sama-sama mempengaruhi atau memang ada yang paling kuat pengaruhnya, Pak, antara agama dan juga Belanda itu, Pak? Baik, jadi yang perlu saya jelaskan di sini memang kemudian karena kita berbicara pada konteks sejarah ya, di mana pada saat itu Belanda menjajah kita dalam rentang waktu yang cukup lama, maka kemudian budaya Belanda atau Eropa itu tentu terbawa di masyarakat kita. Budaya-budaya apa saja yang kemudian mempengaruhi masyarakat kita saat itu? Di antaranya adalah berpakaian misalnya, jadi cara berpakaian maupun potongan pakaian ataupun jenis pakaian itu ala-ala barat sudah banyak ditiru oleh generasi muda saat itu, terutama ya orang-orang kaya saat itu ya, kalangan ningrat, kalangan borjuis itu sudah menggunakan baju-baju ala-ala Belanda begitu. Kemudian gaya hidup juga seperti itu ya, mereka paham kemudian bergaul dengan bebas, kemudian boleh minum minuman keras ketika jamuan makan dan lain sebagainya. Itu juga dilakukan oleh masyarakat kita. Tentu itu memang masyarakat yang sifatnya terbatas ya, masyarakat golongan yang ekonomi ke atas ya, ekonomi yang cukup kuat, orang kaya misalnya seperti itu, ningrat dan lain sebagainya. Kemudian ya bahasa ya, jadi karena memang Belanda itu kan cukup lama, tidak cukup lama lagi, tapi memang lama menjajah kita. Jadi faktor komunikasi, kemudian bahasa mereka juga sudah masuk di ranah kegiatan-kegiatan masyarakat kita ya. Jadi bahasa-bahasa mereka juga menjadi bahasa-bahasa yang mungkin menjadi bahasa keseharian bagi pola komunikasi yang kemudian dilakukan oleh masyarakat saat itu gitu. Jadi faktor-faktor itu yang kemudian mulai berpengaruh ya. Termasuk coba kita lihat banyak tempat-tempat juga, nama jalan, kemudian nama tempat-tempat khusus itu yang sampai sekarang bisa kita lihat penggunaan bahasa Belanda ya. Jadi ditinggal dalam bahasa Belanda itu, banyak sejarah, banyak tulisan yang kemudian tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa tapi menggunakan bahasa Belanda. Ini salah satu kemudian bentuk pengaruh budaya yang cukup kuat gitu. Mungkin karena faktor lamanya juga sehingga budaya ini ya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat kita saat itu. Berarti dari sekian banyak yang Bapak sampaikan tadi, kondisi masyarakat sebelum Muhammadiyah berdiri itu begitu kompleks ya Pak, sangat kompleks. Jadi tidak hanya tentang animisme, kemudian dinamisme yang mempengaruhi masyarakat dan juga Hindu-Buddha, tetapi juga pengaruh kolonialisme Belanda yang begitu mengakar kuat dalam masyarakat di Indonesia sebelum Muhammadiyah berdiri, ngoten nggih Pak. Nah, pemirsa sekalian, jadi itulah yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum Muhammadiyah berdiri itu sangat-sangat memprihatinkan, yang kemudian salah satu tokoh cerdas ya Pak, bisa dikatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terinspirasi untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah yang tentu saja
Ahmad Dahlan mengamalkan kalau tidak salah surat Ali Imran ya Pak, ayat 104. Ya. Nah, pemirsa sekalian, kemudian Quran surat Ali Imran ayat 104 yang menjadi patokan Ahmad Dahlan itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, pemirsa sekalian, jadi sejarah Muhammadiyah, sejarah berdirinya Muhammadiyah itu sangat penting untuk kita pelajari, terutama kita sebagai anggota Muhammadiyah ya Pak. Ya, tentu saja sebagai anggota Muhammadiyah itu wajib mengetahui tentang sejarah persyarikatannya, karena tentu kita tahu sampai sekarang Pak Sigit masih banyak juga anggota maupun pengurus yang belum mengetahui secara rinci tentang berdirinya persyarikatan Muhammadiyah Pak Sigit. Nah, pemirsa sekalian, pada penghujung acara ini kami berpesan bahwasanya jangan lewatkan video-video yang ada di channel Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah, seperti podcast dari Bapak Sigit Hadrianto, kemudian Ustadz Husnul Azhar, Ustadz Seno, Ustadz Syaiful Amar, dan yang lain-lain. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak. Allahumma amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya dalam menyampaikan kami mohon maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.